Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope all of you are very well. And welcome to my English. And let's study English with me, Mr. D. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke? Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran bahasa Inggris. Dan kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang telah kita bahas bersama-sama. Untuk mengawali pelajaran kita, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, are you ready? Pernahkah kalian merasa bingung ketika ada seseorang yang menjelaskan sesuatu kepada kalian? Atau pernahkah orang lain yang bingung ketika kita menjelaskan pesan kepada seseorang? Setelah mempelajari materi ini, kalian tidak akan bingung. Karena hari ini, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, checking for understanding. Yang kedua, showing understanding. Dan yang ketiga adalah lack of understanding. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di dalam gambar ini, terdapat dialog antara ibu guru dengan siswanya. Ibu guru berkata, "From now on we will use English in our English class." Okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? Kemudian Siti mengucapkan, "We will use English in our English class." Perhatikan kalimat yang Bapak beri lingkaran berwarna merah ini. Di sini ibu guru berkata kepada Siti, "Siti, what did I say?" Ungkapan what did I say adalah salah satu contoh checking for understanding. Atau ungkapan meminta atau ungkapan mengecek pemahaman. Jadi apa gitu expression of checking for understanding? Expression itu adalah ungkapan. Artinya ungkapan adalah sesuatu yang biasa kita ucapkan. Checking for understanding adalah mengecek pemahaman kita. Jadi untuk memastikan bahwa orang yang kita ajak berbicara itu paham terhadap pesan kita, maka kita bisa menggunakan ungkapan ini. Ya. Ini. Jadi checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Ya. Atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Jadi ininya sangat penting ya, jangan sampai orang yang kita ajak bicara itu tidak mengerti apa yang kita maksud. Ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Salah satunya adalah ini. Do you understand? Ungkapan ini, I'm sure 90% of you use it ya. Jadi 90% dari kalian pasti mengerti atau tahu makna dari do you understand? Ungkapan do you understand digunakan yang paling umum untuk mengecek pemahaman seseorang. Ya, so easy. Do you understand? Artinya apakah kamu mengerti? Yeah. Selanjutnya, kalau kalian ingin mengecek pemahaman seseorang, bisa juga dengan menggunakan do you know what I mean? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu apa yang aku maksud? Nah, ungkapan ini juga bisa kita gunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Oke? Oke, anak-anak masih semangat untuk mengikuti pelajaran kita? Kita lanjutkan ya. Jadi selain dari 2 ungkapan yang tadi untuk checking for understanding, ada ungkapan yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Ya, yaitu are you with me? Dan the last one is it clear? Jadi itu ungkapan-ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang. Oke. Nah, ini yang tadi kita sebutkan dan kita akan sebutkan kembali bersama-sama. Oke?
Repeat after me, right? Do you understand? Do you know what I mean? Are you with me? Is it clear? Oke. Sekali lagi, kita ulangi bersama-sama ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang. Oke? Do you understand? Do you know what I mean? Are you with me? Is it clear? Oke, good. Coba terus di rumah sampai kalian terbiasa mengucapkannya ya. Jadi kalau mau mengecek pemahaman teman kalian, seizin tinggal ucapkan do you understand? Atau are you with me? Is it clear? Right? Dan lain-lain. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian temukan di buku pelajaran masing-masing. Oke. Ketika ada yang bertanya, mengecek pemahaman, nah responnya ada dua ya. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Kalau mengerti artinya kalian harus showing understanding, menunjukkan pemahaman. Oke, bagaimana caranya? Jadi untuk merespon ketika ada seseorang yang mengecek pemahaman kita dan kita mengerti, jawaban yang paling mudah adalah tinggal ucapkan yes. It's so easy, right? Yes, only yes. Yes artinya ya, maksudnya saya paham. Oke? Yang lainnya, jika kalian mengerti terhadap pesan seseorang, kalian bisa mengucapkan ungkapan I understand atau I get it. Right? Yang selanjutnya adalah untuk showing your understanding, kalian bisa juga mengucapkan I know what you mean. Saya tahu apa maksudmu. Right? I know what you mean. Dan the last one is I'm with you. Ungkapan I'm with you juga bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa kita paham terhadap pesan tersebut. Oke? Nah, ini, jadi ungkapan-ungkapan ini adalah digunakan to showing understanding atau menunjukkan kepahaman kita terhadap seseorang. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Oke? I understand. I get it. Yes, I know what you mean. I'm with you. Bagus sekali. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama dengan penuh semangat. Oke, anak-anak? I understand. I get it. Yes, I know what you mean. I'm with you. That's very good. Ya. Setelah di awal kita mengulangi ungkapan checking understanding, and after that kita telah mengulang showing understanding. Semoga di rumah kalian terus-menerus mencoba mengucapkannya sampai kalian bisa. Oke? And the last one, ketika kalian tidak mengerti kepada pesan orang lain atau terhadap pesan orang lain, bisa kalian gunakan ungkapan ini atau yang disebut expression of lack understanding. Kalian belum terlalu mengerti nih atau tidak paham. Bisa dengan mengucapkan ungkapan no, kebalikan dari yang tadi awal, yes. Kalau kalian mengucapkan yes berarti kalian paham. Kalau mengucapkan no artinya kalian tidak paham. Oke? Selain no, kalian juga bisa mengucapkan I don't understand. Saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Dan selanjutnya, bisa juga kalian mengucapkan, I'm sorry, what do you mean? Maaf, apa yang kamu maksud? Artinya kalian belum sepenuhnya mengerti. Okay? And the last one is, I'm not really sure. Saya tidak terlalu yakin nih. Antara paham dan tidak, artinya kurang paham. Ya? Ini. Atau, again please. Artinya minta diulangi lagi karena kalian tidak paham. Nah ini ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kalian tidak mengerti terhadap pesan orang lain. Oke, mari kita ucapkan bersama-sama ungkapan-ungkapan lack of understanding. Oke, siap? I don't understand. I don't get it. I'm sorry. What do you mean?
I'm not really sure. Again, please. Oke, sekali lagi ya anak-anak. I don't understand. I don't get it. I'm sorry. What do you mean? I'm not really sure. Again, please. Oke, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kalian tidak mengerti terhadap pesan orang lain. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari kedua dialog ini, ada ungkapan checking understanding, juga ada ungkapan yang showing understanding dan lack of understanding. Kita perhatikan baik-baik. Kata temannya Siti, dia berbicara kepada Siti. Siti, do you understand the story? Ungkapan do you understand the story adalah ungkapan meminta atau mengecek pemahaman. Ya. Kemudian temannya menjawab not really. Ungkapan not really adalah ungkapan kekurang pahaman atau lack of understanding. Dan dialog yang kedua, Pak Guru bertanya kepada anak-anaknya, do you know what I mean? Ini adalah ungkapan checking understanding. Dan murid-muridnya menjawab, yes sir. Karena mereka mengerti apa yang diucapkan oleh Pak Guru. Oke, anak-anak, simpulannya bahwa expression of checking understanding adalah hal yang dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena kita harus memastikan apakah pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu benar-benar dimengerti atau tidak. Oke, jadi selalu gunakan ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari di kehidupan sehari-hari. And the last one, pesannya adalah stay safe, stay healthy, and stay at home. Ya, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Kita lawan coronavirus bersama-sama. Bersama kita bisa hadapi virus corona. Thank you very much. See you later. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.